Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Portal Media. Teman-teman Portal Media, hari ini sangat spesial sekali karena kita kedatangan aktor-aktor film Keluar Main 1994, yaitu Kak Wahyu Wijaya, biasa dipanggil dengan Kak Melong, dan Kakak Rian, biasa dipanggil Kakak Dede. Mungkin selalu tak balik Kanda. Jadi Kakak Dede ini selalu muda setiap saat. Iya, dipanggil Dede. Dipanggil Dede terus. Jadi kita ini sangat beruntung karena hari ini sebetulnya kakak-kakak ini merupakan aktor-aktor Makassar yang sudah syuting film Keluar Main 1994 ya. Iya. Bisa tidak kita jelaskan dulu sinopsisnya? Ya, bocoran sedikit lah kakak. Siapa yang bisa? Oh, dia paling jago. Iya. Iya, oke. Silakan. Keluar Main 1994 itu lebih ke background, saya nggak full sinopsis. Lebih ke background ke sekolah, tentang anak-anak sekolahan yang di mana sekolah itu ada pertemanan, ada percintaan, dan Kenakalan, saudara. ya kenakalan sekolah. Terus ada konflik tentang keluarga juga. Konflik keluarga juga. Jadi kompleks di situ ya? Iya. Ya, pertanyaan saya ini, kenapa 1994? Ya, karena pas 1994 itu ada Piala Dunia. Oh, kenapa bukan 1998? Nah, itu dia. Karena di 1994 ada sesuatu hal yang ikonik di zaman itu di sepak bolanya. Kalau mau lebih lanjut tahu ya nanti di bioskop lah. Kalau 98 kerusuhan. Oh iya tahu Wadi. Kesuruhan. Kerusuhan. Kakak Melong itu di film ini berperan sebagai apa? Sebagai siapa? Di film Keluar Main jadi sapang. Jadi satpam. Sapang sekolah. Sapam sekolah. Deng Hami namanya di. Oh iya. Kalau kakak Dede? Saya sebagai siswa, namanya di situ Ganes Marantika. Ganes Marantika. Iya. Nah, ini kan film Keluar Main 1994 ini asli buatan dari Makassar, jadi local pride ya. Iya. Saya ingin bertanya, ini kan kakak-kakak semua ini main dengan bintang-bintang nasional, stand up komedian nasional yang sudah mempunyai nama dan sudah berpengalaman main film. Bagaimana tektokannya? Kalau saya ya pribadi, kalau para aja komedian tuh, udah terlalu terganggu. Ketawa-ketawa bareng-bareng sama-sama. Gak usah minggu gak jam minggu. Jangan. Iya. Ketawa sama-sama. Kalau lagi break, kalau istirahat syuting santai-santai ji. Terus kalau bagi-bagi pengalaman, begini cerita sebentar adegan yang begini, wajar-wajar. Ya. Banyak sering kasih masukan lah. Sering masukan gitu ya. Dan sebenarnya enaknya kerja sama komedian, apalagi saya tidak punya basic komedian kan. Kalau Kakak Mels mungkin ya sudah ada background. Iya. Itu apa ya? Tidak capek. Tidak capek. Iya, kalau lagi break syuting sama tadi kayak Kakak Mels bilang memang full bercanda full. Jadi kapan break itu pasti di ruang talent itu bercanda semua. Oh, bercanda semua. Jadi enggak terasa waktunya. Iya, enggak terasa. Kakak Mel atau Kakak Melong ini dipanggilkan ini? Biasa juga orang panggil Glenn Fredly. Glenn Fredly. Ya, bisa masuk. Selama syuting di sini pastikan ada suka dukanya. Ya. Sukanya apa, dukanya apa? Bisa kita jelaskan. Kalau duluan enggak. Kamu loh, puski dulu. Sorry. Gue di batu kertas. Ya, anu Jakarta. Kita ya mau. Kamu. Ya. Enggak sih, kalau kata suka itu syuting di Keluar Main 1994 itu yang dibikin Vinisia sama yang dibikin DLA Entertainment. Ini salah satu proyek syuting yang penuh dengan suka. Silakan. Penuh dengan suka. Dukanya itu karena ternyata waktunya cepat untuk selesainya. Oh, lebih dinikmati ya? Iya, lebih menikmati asli. Itu karena tadi ya produksinya enak,
yang main semuanya juga enak, bikin nyaman. Jadi dukanya itu, tahu-tahu last day syuting. Iya. Syutingnya berapa lama sih? 20 hari. 20 hari. Oh, itu termasuk syuting standar atau memang cepat atau lambat? Sebenarnya targetnya sih, ya targetnya itu pas. Targetnya pas. Ya pas. Karena setiap produksi kan itu punya target di syuting masing-masing. Ya kayaknya di Keluar Main ini emang targetnya itu di 20 hari, 21 hari. 21 hari. Kalau Kakak Melong, bagaimana mendalami peran ini? Apakah pernah datang ke sekolah-sekolah bicara sama satpam sekolahnya langsung atau bagaimana? Karena pengalaman kebanyakan juga jadi satpam. Jadi satpam. Oh, jadi menjiwai memang ya. Menjiwai. Perhatikan terus, oh begini kalau anak sekolah kan biasa sekolah dulu tuh sekolah diperhatikan siapa yang paling kok dalam dan terus sike dan banyak dipatol-tol itu dipilih nanti nih begitu. Oh, jadi kita ini kayak dipatol-tol di satpamnya Iya, kayaknya menjarah lagi yang disuka dipatol-tol deh. Tapi ini memang ceritanya tentang, saya lihat sinopsisnya di internet, ini kan memang pemerintah namanya Ibo ya? Iya. Kakak Arif Brata. Iya. Ibrahim Mihardi. Ini kan saya lihatnya memang dia itu suka main bola ya? Iya. Dan kenapa bisa menjadi konflik ini? Padahal dia suka main bola. Main bola itu kan menjanjikan. Kalau kita zaman kecil, ada orang tua yang mendukung hobi anaknya, ada yang lebih mendukung akademis anaknya. Konfliknya di sini. Dimana si Ibo itu emang orang tuanya sedikit lebih ke akademis. Jadi anaknya agak sedikit melawan mungkin gitu. Iya, bukan melawan sih, anaknya emang lebih mikir hobinya. Mainnya dibanding akademisnya. Yeah. Oh, jadi tidak seimbang gitu. Tidak seimbang. Tapi saya lihatnya ini kan banyak unsur-unsur atau pemain-pemain lokal yang dipakai. Yeah. Pertanyaan saya ini, apakah untuk bermain dengan artis-artis nasional ini yang sudah beberapa film yang sudah dibintangi, ada tidak gap untuk menyesuaikan ataukah ngalir aja gitu? Bagaimana itu pertanyaan? Sebenarnya begini, tidak ada gap malah. Ya, karena itu mungkin mereka dengan basic komedi dan sudah banyak, malah mereka itu karena banyak pengalaman kerja sama daerah orang mana atau artis lokal mana, akhirnya mereka juga ke Jakarta, ke Makassar, dari Jakarta pun ke sini ya santai, terbiasa dengan caranya dia, jadi emang tidak ada gap di semua pemain. Kemudian pertanyaan saya itu adalah, artinya ini kan pemain-pemain lokal ini kan punya potensi juga gitu. Apakah pemain-pemain lokal kita ini sudah siap untuk melanglang buana di film nasional, bahkan film internasional untuk Makassar sendiri ini? Kakak Melong. Insyaallah iya. Insyaallah. Iya. Bagus-bagus semua actingnya. Bagus-bagus semua aja. Tapi kasih dekat tak kakak? Bagus dia semua. Bagus ya, bagus semua. Jadi memang ini aktor-aktor Makassar yang sudah siap menasional dia ini ya. Insyaallah Oscar lah kayaknya nih. Oscar. Oh, mengglobal. Oscar de la Hoya. Bukan. Petinju tadi. Tapi memang saya lihatnya ini film-film lokal ini kan lagi bergeliat untuk Indonesia Timur. Makassar sudah sangat diperhitungkan sekali. Iya. Kalau Kak Rian sudah berapa film yang dimainkan? Apakah ini film perdananya atau film keberapa? Kalau film ini keberapa ya? Adalah beberapa, cuman kalau yang tayang itu ini film kedua. Film kedua? Ya, film kedua yang akan tayang ini. Jadi memang sudah pernah ada pengalaman sebelumnya. Ya, pernah. Dan kalau Kak Mel? 3. Lebih banyak kayak ini Kak Rian. Banyak Mel sebanyak. lebih senior lah, Di. Iya. Jadi dipanggil suhu ini Kakak Mel ini. Bukan subuh. Suka dukanya itu tadi, Di. Iya. Kemudian ini syutingnya di mana ini? Sekolahnya? Di SMA 21. Kalau sekolah memang itu. SMA 22 atau SMA 21 atau 22? Jadi kurang-kurangi. 22. 22. Di samping Gor Sudiang. Oh, samping Gor Sudiang. Iya.
Tapi memang ini diangkat memang yang tahun 1994 di. Iya, tahun 1994. Karena itu tadi konflik bola kan. Kemudian ini tantangan selama syuting, dalam artian ini kan setiap syuting kan tidak mungkin ada suka duka pastilah, tapi dalam artian tantangan sebagai aktor ini untuk memerankan atau kayak misalnya berapa take diambil karena salah dialog, salah apa. Ada tidak begitu? Kalau saya tadi apa sih? Ya mungkin dibilang dukanya. Toh syuting kan dari pagi sampai tengah malam. Biasa kalau tidak dijaga pola makan terus saya kan fitness sih juga. Pernah kejadian di situ. Sembarang aku makan piti lapo-lapo aja. Apa ada apa habis? Apa kita makan? Karena banyak sekali juga makanan. Banyak makanan. Salah satunya itu syuting. Ini syuting. Aduh, makanannya. Kalau tidak dimakan nanti dibilang ide ngapa pilih-pilih itu makanan. Ini makan peng. Rujak mie apa ini masuk semua di dalam sini kan ini rice cooker banyak sekali di dalam sini. Deh, boker-boker Kak. Masih mau boker-boker bayangkan kalau kalau ditahan itu mau boker, baru lagi anime orang lagi tag. Iya berarti bukan jadi sebenarnya tadi ini mau boker. Tidak sempat aja keluar pada saat syuting Ki. Ampasnya. Oh, kalau kita tantangannya apa? Kamel tadi gitu tantangannya. Kalau saya tantangan sih lebih kayak karena saya lulus sekolah itu sudah lumayan berapa tahun yang lalu. Akhirnya mencoba kembali lagi memori masa sekolah itu. Masa sekolah. Dia kembali feel-nya karena kan saya di sini sebagai siswa sekolah. Jadi mau tidak mau ya harus cari lagi referensi, harus lebih banyak membayangkan atau lebih baik mengingat zaman sekolahku kayak gini loh. Saya harus membawa diriku di sebagai siswa sekolah seperti siswa sekolah ini. lagi. Iya. Tapi masih gini masa lalu lagi deh. Tapi masih cocok jadi kalau jadi anak sekolah. Alhamdulillah. Jangan mikir ya Kak. Kalau kata Mel lagi cocok jadi kepala sekolah kayaknya. Sepan sekolah. Harusnya kepala sekolah tahu Adi. Kepalanya di sekolah. Nah, kan ada beberapa aktris cewek juga ya. Iya. Siapa namanya itu aktris ceweknya? Ada Alisa, ada Faika, ada Bella ya. Ini saya lihatnya juga ini. Yang saya lupa tadi bahas itu, rilisnya nanti rencana kapan? 28 Maret. 28 Maret 2024. Itu sebelum puasa atau setelah puasa deh? Puasa. Pas puasa. Itu diputar nanti di bioskop. Iya. Seluruh Indonesia. Iya. Seluruh galaksi. Seluruh galaksi. Pemutaran filmnya ini apakah ada jangka waktu atau tergantung minat penonton nanti? Kalau film setahu kita emang minat penonton. Nah, dan kita harapkan minat penonton di seluruh Indonesia itu untuk film Keluar Main 1994 ini besar. Iya kan, tidak usah milah banyak-banyak lah. 5 juta penonton. Amin. 13 juta tuh. 13 juta. Boleh 13 juta. Cocok. Jadi ya nganu tuh ya pernah dirasakan masa sekolah nakal-nakal kan cewek-cewek apa-apa semua di situ yang biar anak-anak pintar-pintar pasti mau flashback nonton mau itu film kan. Ya, sebenarnya begini, ini kalau menurutku film Keluar Main ini yang dapat di tahun sampai 2000-an 2005 mungkin masih relate Ji. Masih relate. Karena handphone di zaman itu masih paling SMS-an ya kan, Nokia lampu kuning. Ya, kayak gitu. Jadi zaman itu surat cinta itu masih penting di sekolah. Itu salah satu jadi agenda paling utama saat kita mau menyatakan cinta. Tapi kalau di zaman sekarang ya kan lewat handphone apa segala macam. Tapi kenapa saya bilang anak-anak sekarang itu harus nonton film ini biar mereka tahu zaman dulu itu kita untuk bisa dapat cewek atau PDKT sama cewek itu seperti ini. Beda lah caranya. Iya, bagaimana caranya, bagaimana tingkat kesusahannya zaman-zaman dulu itu karena ya surat menyurat, telepon rumah juga. Orang tuh kan pasti batasi kayak kalau mau nelpon. Betul. Gitu. Kan dulu itu ada itu kan telepon rumah dipakai handphone begini tuh. Kan dulu dikunci itu kan enggak bisa minta buka. Iya. Terpaksa pakai handphone jadi bisa terbuka juga dulu. Tapi mungkin anak-anak sekarang Nah, itu makanya anak-anak sekarang itu harus nonton ini dan kebetulan kan ya pemainnya juga bukan orang zaman dulu sekali. Kayak Arif Brata, Adi Surya orang tahu. Yang lihat ke kiri tahu. Iya. Iya, jadi maksudku ya kayak anak-anak sekarang itu relate maksudnya bisa masuk dengan
pemainnya. Iya. Dan dan dia bisa tahu nih tentang ceritanya. Oh, zaman dulu ini seperti ini, bapakku zaman dulu PDKT sama mamaku kayak begini, kayak gitu. Cocok. Dan memang ini kita kan kayaknya mau mengenalkan itu ya, gap antara generasi, bahwa dulu generasi kita ini gini. Sekarang itu kan serba gampang kan. Dulu saja itu mungkin kalau nyontek itu kita harus bikin catatan kecil. Digulung-gulung, dikasih masuk di mana kah. Zaman dulu kalau sekolah kita ketahuan pacaran pasti kita malu sama teman-teman. Betul sekali. Sekarang kan tidak. Memang mereka harus kasih lihat, oh ini pacarku. Tapi ada satu yang bertahan. Apa? Iya juga sih, dikorek-korek jadi. Dikorek-korek kalau satu angkatan pacaran tuh Ayo gue tanya ke ibu anu. Tapi saya lihat di internet ini kan ibu ini katanya jatuh cinta ini sama seniornya. Iya. Kenapa bukan satu angkatannya? Memang dia suka yang lebih senior dibanding dia atau? Mungkin kalau nonton trailernya itu tahu seperti apa itu ibu. Jadi ada kan di Instagram di share. Itu kenapa ibu akhirnya jatuh cinta sama seniornya. Vivi kalau saya salah namanya. Iya namanya Vivi. Kenapa? Karena ya ada di trailer itulah. Dia sebutkan kenapa sampai dia tidak seangkatan sama si Vivinya. Oh, I see. Iya, jadi di situ memang orang bakalan tahu kenapa konflik olahraga dan akademis itu sampai ibu itu dicekal untuk hobinya sama orang tuanya, kayak gitu. Tapi memang sih selama SMA memang ya kakak senior itu andalan memang sih. Iya, dia bunga-bunga juga itu cewek kasih. Bunga-bunga memang kata. Apalagi anak cheers. Tapi satu memang konsekuensinya kalau pacaran sama senior kalau waktu masih SMA sih. Siap-siap di gap. Ya, itu. Di film ini ada ya begitu dicerita juga? Enggak ada sih. Enggak ada juga. Jadi di sini memang lebih kayak ya sisi positif zaman orang sekolah, kenakalan wajar lah. Kayak ya mungkin telat manjat tembok sekolah, kayak begitu. Kalau saya sih enggak pernah kalau manjat tembok, kita tahu itu. Agak repot gravitasinya. Oh iya, susah melawan gravitasi. Saya enggak udah pakai panjat tembok karena pakai lift. Bagus tahu kalau lift bukan di katrol gitu. Angkat pasir itu kan. TKB ya. Oh iya. Bayangkan kayak kita lagi ngobrol sama Mel sini sekarang ketawa kayak. Bayangkan kalau sama yang lain. Sebagaimana serunya, sebagaimana lucunya. Betul. Gitu nih rasanya. Ya capek-capek kata gua juga. Dilihat capek orang ini. Dihibur-hibur nih. Dia sayang stand up ini. Betul. Jadi apa nonton stand up gratis lah. Deh, tiap hari itu suguhannya itu anak-anak teman-teman itu semua itu. Tapi kalau untuk aktor-aktornya kan biasanya kita ini sih dalam lingkup pekerjaan kan biasanya ada itu mood yang drop. Dalam artian ya entah mungkin ada masalah di rumah tapi sempat dibawakan. Selama itu pas proses syuting tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya mungkin sampai mungkin ya anak-anak yang stand up juga pasti kan punya masalah sendiri di rumahnya. Tapi di saat nyampe di lokasi tuh hilang semua. Iya. Termasuk Kak Mirlong juga nih, Dik. Ulangi tadi pertanyaan mulai aku lupa. Karena aku pikir saya di sana yang tadi. Biasanya kan kita punya masalah di rumah. Iya. Apa cicilan apa sebagainya tuh. Ya. Opor cicilan saya motor. Nah, apakah itu tidak berimbas kepada suasana di tempat syuting pada saat itu? Nah itu minta ada jawaban aku bilang karena asik-asik semuanya terus kru-krunya juga bagus, enak, ke keluarga aja gini satu tongkrongan aja gitu bikin ini kegiatan kah. Jadi ada produser baik, tidak pernah lupa bawa makanannya itu terus ada itu paling penting. Iya, hampir tiap hari datang. Setiap hari mau maghrib ada misalnya makanan. Ada saja dibawakan. Jadi ya itu minta dikatanya ke Kak Mel. Tidak dimakan, tidak enak. Dimakan. Full sekali kejadian. Sampai di sini. Jadi enak sekali memang makanannya memang Iya, produser kah selalu lihat kalau tuh tidak mau lihat anak-anak kosong. Ya, terus anak-anak juga tidak mau lihat produser kosong. Nanti kalau kosong kemasukan ini. Kasosokan itu. Kasosokan. Maksudnya tidak mau lihat produser datang kosong, tidak mau apa-apa begitu. Cuma telur ribu ada di luar. Oh iya. Tapi memang selatnya sih produser seru, Astrada aja seru juga tadi juga. Iya. Sutradaranya bagus juga, kru-kru filmnya kayak bagus teman jadi gini bikin ini ya,
proyek kah. Jadi memang tidak ada yang kayak pemain kesal sama, jangan bilang pemain kesal sama kru, tidak ada. Kru ribut sama kru, tidak ada. Ini salah satu produksi yang memang adem sekali ya. Saya aja sama sampai sekolah karena pas di situ tuh ada syuting pagi, sudah orang upacara. Pas sudah upacara ada tuh gitu siapa nggak tak bangkai baru dia datang. Nah saya cepat sekali datang, baru di situ memang jaga begini. Ambil ke posisiku. Tak begitu. Enggak je dia lewat. Saya dengan kami baru di sini yang ganti nanti. Periode 2024. Dikira betul kisah Tom sekolah. Terlalu menjiwai mungkin deh. Baru itu ada siswa-siswa. Nah kira juga saya sapam baru. Udah lumpuh daripada dia. Manja mau korolonya kok tidak saya lempar kok ini. Oh saking menjiwainya itu deh. Dikira tuh jangan sapam. Tapi harusnya memang kita kepala sekolah ini Kakak Merlong. Tapi memang lebih cocok atau satpam. Apa mau? Bukan saya yang bilang nah. Kepala sekolah pasti sinyal komputer udah tahu belum mati apa yang mungkin di sini. Nanti tanggal 28 Maret itu harus kita nonton. Kita lihat Insya Allah. Kakak Merlong itu jadi security, jadi satpam seperti apa. Maksudku dari sini saya penasaran sekali ini. Apalagi dengan Kakak Dede juga tuh penasaran bagaimana aktingnya ini karena ya kan di film ini tuh anak nakal yang sok cool. Oh, anak-anak. Oh, dia tuh kamu di sekolah iya. Anak-anak populer dulu gitu ya. Ya net sedikit dagunya. Seru. Kalau jalan kan zaman sekolah itu dua aja yang dikenal. Paling pintar sama paling nakal. Oh iya. Nah, pilihan itu dua aja. Nggak ada yang di tengah-tengah memang. Kamu yang populer itu dua aja, paling nakal atau paling pintar. Ada juga yang paling berprestasi, tapi ini berprestasi di bola memang atau bagaimana dia? Tolong memangnya kayaknya karena di sini kayaknya tolong. Tolong. Pokoknya seru deh. Karena saya lihat memang kan ini Ibu kan ada memang bakatnya kan kalau berdasarkan cerita film kan sepak bola, tapi tidak didukung seperti yang kita tadi sama orang tua karena orang tua kan mungkin akademisi jadi diarahkan untuk lebih berprestasi di bidang akademis. Nah mungkin juga ini pembelajaran juga bagi kita bahwa tidak selamanya itu anak itu harus di bawah umur. Jangan. Bukan. Pasti di bawah umurnya bapaknya, anaknya masa harus umurnya bapaknya. Iya, harus dilihat potensinya itu anak baru diarahkan. Mungkin gitu ya. Lebih ke situ sih. Lebih ya salah satu mungkin pesan untuk penonton atau yang orang tua atau yang jadi calon orang tua nantinya kasih tahu kalau anak itu punya kebebasan yang memang harus disupport. Harus disupport ya selama positif. Selama positif COVID, jalannya. saya kira COVID. Bukan dong. Karena memang tahun dulu tuh dibiarkan juga orang. Kalau saya dulu tidak di rumah jadi di kandang tidak. Dibiarkan jadi pulang sekolah mau pulang mau pergi mana, penting pulangku sebelum maghrib. Oh berarti masih disuruh pulang. Gak mau pulang berpikir sendiri nih tentara bapakku ini pasti deh merah kok. Sepatu laras. Kan dulu memang itu kalau kita zaman dulu itu kan biasa main bola liga aspal. Iya betul. Kan kita ketahui itu jadwal pulang itu kalau bunyi miasan. Iya betul itu mi. Nah, kalau ndak pulang ke sebelum asan, selesai makin di rumah itu. Dapat sapu. Minimal selepet lah. Tapi kita pernah alami juga memang begitu iya. Jadi untuk menjiwai perannya di sini tuh gampang atau susah? Susah gampang. Susah gampang. Iya. Karena kan maksudku seperti yang kita bilang tadi Kakak Dede ini kan masih relate gitu dengan orang yang lulusan 2005-2006 di mana ini kan sebetulnya masa peralihan kan. Iya. Dari yang konvensional dalam artian internet itu masih belum populis kayak sekarang. Iya. Jadi untuk menjiwai perannya itu gampang jika kita anukan. Sebenarnya ya itu misalnya bilang tadi gampangnya itu karena kita pernah lewati masa itu. Iya. Susahnya karena kita dengan lampau umur yang sudah ini harus kembali lagi ke situ. I see. Kalau saya ada gamparnya, kalau gamparnya itu jadi sapang kan santai aja. Kalau sapang memang ada karakter sekeki terus mau berbaur sama siswa-siswa yang susahnya itu
di film ini jadi wasit tonga juga. Double job ya artinya tuh. Di situ baru saya tidak ada, saya memang basic sama sepak bola. Dari sepak bola. Dulu kan bowling paling biliar. Woi, luar biasa. Sama Kikyo. Woi. Kikyo itu kayak saya tahu itu. Nah, kayaknya itu yang paling top Kikyo. Kayaknya saya paling tahu itu Kikyo. Itu saya tahu. Nggak ada, memang waktu sekolah kan. Pulang sekolah, kalau bukan jadwal balet, aritmatika sama sempo aja. Luar biasa. Iya. Biola. Terus mata pelajaran paling saya suka kan juga itu apa? Kimia. Keluar main. Itu memang bukan mata pelajaran itu. Semua orang paling suka itu. Keluar main itu. Jadi itu kan dulu waktu masih jadi siswa kayak semua ini, 2 yang ditunggu. Keluar main sama malam minggu. Hari Sabtunya ya. Hari Sabtunya pasti orang itu datang tiba-tiba cepat. Mandi bagus, datang cepat ke sekolah. Kan untuk malam minggu Ji. Coba hari Senin. Lo yang ngasih. Tidak ada yang bagus mukanya masuk. Tidak ada bagus. Ini juga Kak, saya penasaran ini. Apakah memang pekerjaan sehari-hari itu memang aktor atau ada ini aktor cuma pekerjaan sampingan saja? Kalau buat saya ini pekerjaan sehari-hari, pekerjaan utama. Pekerjaan utama. Iya. Pekerjaan utama karena saya berpikir di Makassar itu memang sudah besar nih tentang perfilmannya. Betul. Bukan nih hal yang kita datang. Saya main film sebagai hobi ya, mungkin orang ya. Kalau saya berpikir ya ini pekerjaanku. Ya karena itu memang lapangan untuk di film Makassar itu sudah besar nih jangkauannya. Sudah sangat besar ya. Sangat besar. Dan jauh nih berkembang dibanding mungkin. Jangan kan kita sebut berapa tahun lalu, 2 tahun, 3 tahun lalu lah, jauh berkembangnya sekarang. Jauh sekali gap. Jauh sekali gapnya. Yeah. Jadi memang bisa untuk menjadi penghidupan gitu ya. Bisa untuk aktor ya. Yeah. Kalau kita Kak Kamil? Kalau saya, pertanyaanku dari pertama aja, apa itu gap kah? Ada itu biasa dipakai di baju GAP itu. Wah itu brand bukan. Maksudnya jarak. Oh jarak. Bahasa Inggris. Oh iya. Apakah namanya? Iya, gitulah maksudnya. Apa tadi? Maksudnya bagaimana? Apa pekerjaan Anuta? Sehari-hari. Apa pekerjaan sehari? Apakah jadi aktor ini pekerjaan paling utama atau ini cuma sekedar hobi? Nah, dia kerja di kantor itu hobi. Oh, kerjaan utama dia aktor. Aktor. Selesai ini dipecat Tom kalau hajar dulu. Kalau kita kerja di mana? Ada kerja sampingan ini atau gimana Kamil? Kalau ini kan konten-konten juga. Konten kreator gitu di. Tidak tahu. Ada tompi, nah ada. Ada tompi, nah ada. Tapi kan setidaknya ada. Iya. Ada juga kerjaan sampingan gini lah. Kerja sampingan gini. Tapi memang kan kita cocok memang jadi aktor ini Kak Kamil. Lewat kalau itu lewat. Maksudnya lewat di belakang. Lewat di belakang tayo. Jauh ya. Karena memang ini kan perkembangan film di Makassar itu sangat pesat seperti yang kita bilang tadi. Apalagi kan sudah mengglobal juga. Karena sudah diputar kayaknya ikut beberapa festival film di luar negeri kalau saya lihatnya. Sebenarnya di Makassar itu bukan disebut lokal ya, menurutku. Karena beberapa pemain dari Jakarta atau apalah si aktor-aktor yang sudah terkenal datang terima job untuk main atau syuting di Makassar. Jadi menurutku kalau untuk disebut Makassar itu lokal kayaknya bukan. Oh iya, sempat Sahirsek juga ya yang di Maipadiapati ya kalau saya enggak salah ya. Iya, banyak di sini ya. Yang Mahabharata yang ya. Iya. Main kan ada di? Enggak dong di situ. Enggak main dong. Karena enggak pas gitu waktu pas itu. Enggak pas gitu. Tidak, maksudku enggak datang ke itu casting. Jadi memang ini kita sudah enggak bisa disebut bahwa local pride, tapi memang Indonesia pride lah bisa dibilang. Harusnya begitu karena ya yang tadi kita bilang, maksudnya dari produser, dari PH, apalagi itu sudah bagus semuanya. Mereka berani datangkan pemain-pemain artis-artis yang sudah sudah punya nama besar. Betul. Ya kayak jangan menjual recruiting kan itu kalau menurut orang mungkin berpikir ya recruiting. Ya kalau kita yang penonton film tahu recruiting itu filmnya apa. Apalagi dia sudah bikin film segala macam. Jadi memang untuk di Makassar itu kalau mau disebut lokal kayaknya sudah nasional nih. Sudah zaman dulu lah. Sekarang ini sudah mengglobal ya, sudah global ya, sudah nasional. Melihat ke ada kayak tadi ke timur semua nih. Malah ke timur semua. Jangan ke barat jamat. Iya, jangan ke barat. Ya itu sih.
Tapi bagaimana pendapat tak ini tentang calon-calon aktor ini? Apa-apa saran tak untuk calon-calon aktor yang akan muncul di kemudian hari dari Makassar sendiri? Agak-agak serius gini, agak-agak serius gini. Karena kan maksudnya gini, setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Nah, ini kan regenerasi yang kita mau bentuk ini, jangan sampai pada saat generasi kita ini memang bagus perfilman, tapi lewat generasi kita tidak ada generasi pelanjut. Kalau saya sih karena di film ini jujur saya sebut kan ada proses casting segala macam. Ada saya masih dapat itu casting terakhir jadi 2 Kak, salah satu sama orang itu. Saya cerita sedikit. Jadi menurutku skrip yang memilih orangnya, skrip yang memilih pemain. Jadi kalaupun nanti untuk next ada aktor-aktor lain, ya maksudku ya tetap usaha, tetap belajar, tapi ada pasti waktu di mana kita dapatkan peran yang bagus. Ya, sama kayak saya dapat di Keluar Main. Ya, saya enggak berharap bakalan harusin dapat itu, cuman karena memang mungkin rezeki. Dan itu skrip itu memilih orangnya. Kayak begitu. Ini pertanyaanku ini sebetulnya. Karena belum pernah main film juga tuh. Iya. Jadi, ibu produser. Siapa tahu bisa dipilih juga. Minimal tempat makan lah aman. Jadi maksud saya kayak gini. Ini kan ada skrip. Yeah. Dan kemudian ini kan banyak stand up komedian yang dilibatkan di dalam film ini. Keluar Main 1994. Apakah skrip itu cuman sebagai pedoman aja atau memang harus strict to the script, harus sesuai dengan skrip itu nih? Skrip gitu. Kalau ada improv lah gitu atau sesuai dengan skrip? Sesuai dengan skrip, terus kalau bisa tidak didapati di improv nih. Di improv gitu. Tapi tidak dikomplain sama produser, bilang harus kok sesuai dengan skrip gitu. Jadi sebelum syuting kan kita ada workshop, ada rehearsal segala macam. Nah di situ kita bedah skrip. Kan ada reading, di proses reading itu workshop kita bedah skrip. Jadi bagusnya PH di sini kasih kita kebebasan. Yang mana enaknya, tapi tidak keluar dari garis merahnya. Tidak keluar dari garis merahnya. Jadi kayak Om Sabek itu penulisnya siapa? Kak Dadang lagi. Ayah Dadang itu kasih kebebasan kita untuk ini skrip. Bagaimana enaknya kau bawanya. Jadi per kata, bukan per kalimat malah per kata. Ini enak tidak diucapkan. Tapi ada juga yang skrip emang yang harus pakai ini full kayak begitu. Cuman kalau kebebasan untuk improv dikasih semuanya. Iya. Kenapa saya tanya ini? Karena saya nonton beberapa podcast yang menghadirkan kayak Om Indro Warkop. Dia bilang kalau kalian di luar itu adalah komedian, tapi ketika main film kalian itu adalah aktor. Harus strict to the script, harus sesuai dengan skrip. Nah ternyata ada juga solusi yang begini juga ya. Iya sebenarnya sebenarnya kan yang penting tidak keluar dari inti pokok cerita. Inti pokok cerita. Iya garis merahnya. Kalau ada 1-2 kata yang diimprov, kalau di PH ini itu masih aman. Karena itu di proses reading workshop kita dikasih itu. Memang dikasih kelonggaran lah untuk hal itu. Kalau Kakak Melong sering ke improvisasi atau sesuai dengan skrip ini kita ini? Dihayati terus gitu selama reading. Dihayati, bukan film dia apa gitu. Terus sampai tim begini sebentar. Begitu di improv nih. Tapi lebih banyak kita improv atau kita bisa hafal gitu skrip? Susah kalau menghafal. Udah sampai otakku saya. Jadi di improv. Jadi pada saat improv ini maksudnya kayak gini kan. Ini kan kalau sudah reading script itu kan kita bilang tadi bedah script, itu kan aman Ji. Tapi bagaimana caranya kita itu sebagai aktor ketika ada improvisasi dari lawan main tak? Tidak sesuai skrip gitu. Bagaimana nunya? Kan setiap per skrip itu ada cluenya. Jadi kayak anggap kata-kata di sana. Setelah dia di sana kalau ada lagi yang dia improv, setidaknya garis merahnya sama, tetap dia aman. Karena kita sebagai aktor juga bukan cuma urusi skrip tak, harus diurusi juga dialognya lawan main tak, bukan cuma dialog tak sendiri. Karena kalau kita tidak tahu dialognya lawan main tak, kapan berhentinya nih, mau kemana? Nah itu yang saya maksud. Apakah ada kejadian yang kayak begitu? Lewati.
Bukan melewati, mungkin agak keluar dari benang merah seperti kita bilang tadi tuh, improve-nya terlalu agak lebih lah gitu. Karena begini, pengalaman itu tidak semua kalimat pasti diimprove. Tetap ada garis merah yang disebutkan. Nah, kita sebagai pemain kita hafal garis merahnya lawan menta. Ya kan di proses reading itu kita face to face sama semua pemain. Jadi masing-masing dikasih untuk jadi saat kapan dialognya gilirannya dia yang baca. Jadi kita sebagai pemain dia pas reading sudah tahu nih, oh lawan main ini sampai di sini. Sampai di sini. Kalau kadang juga kalau ada yang kurang atau ada dia mau improve pada saat dia reading dia sebutkan, dia kasih tahu aja. Kalaupun di sana nanti tiba-tiba lagi syuting ada kata-kata yang kita tidak ada itu loh. Cuman kan ada cluenya yang kita tahu. Ini pertanyaanku lagi. Ini kan acting toh, kita bilang ini adalah pekerjaan utama tak? Apakah kita memang pernah belajar sekolah acting atau otodidak? Otodidak itu kayaknya mengalir sendiri. Kalau saya sih lebih ke otodidak sih. Otodidak, nggak pernah ikut kayak teater apa sebagainya gitu? Dulu zaman sekolah sih. Zaman sekolah pernah ikut teater? Iya, pernah lah ikut beberapa kali ajang-ajang teater juga kan. Kalau kita kalian bilang otodidak juga? Begitu otodidak juga. Ini bukan mobil saya bicara, bukan otodidak itu. Ototengkap. Karena kan saya lihat ini aktor-aktor Makassar ini saya lihat bagus sekali perannya. Jadi saya kira ikut ke sekolah film dalam artian sekolah acting. Tapi memang ada sekolah acting di Makassar tidak itu? Ada beberapa. Ada beberapa. Iya, ada beberapa. Bukan teater, bukan. Bukan, film memang. Film memang. Acting school kayak gitu. Cuman ya itu mungkin karena sutradara juga sama penulis semua sudah punya pengalaman yang bagus di sini. Jadi saat mereka dapat satu kali kesempatan dapat peran, dikasih masukan sama sutradara, astrada, akhirnya itu sebagai bekalnya yang dia bawa untuk proyek lainnya, proyek berikutnya. Jadi mungkin pas saat dia di proyekin, bagus kan ya, mungkin dari proyek sebelumnya dia sudah dapat ilmunya bagus. Bukan Jordal di? Ya, bukan ini. Masa film orang dalam. Siapa tahu? Susah kalau orang dalam. Siapa tahu? Tapi bagus ya jadi film itu di orang dalam. Dan itu produser siapa tahu mau bikin nanti film Panggil Mami kayak juga bisa. Ini juga saya kembali ke proses casting ya. Karena ini kan proses casting itu seperti yang bilang tadi. Ini yang paling menentukan kan. Apakah ini proses castingnya itu dari pengalaman masing-masing tak? Apakah ini sangat susahkah? Atau memang sudah ada di kepalanya sutradara bilang ini yang main jadi tidak perlu casting? Sangat susah. Sangat susah? Iya. Apa yang kita bikin pada saat itu? Dibaca-baca dulu begini sebentar. Apa kita baca-baca? Skrip kena kasihkan gitu. Oh, mau disuruh bikin pilih mau jadi apa sebentar, tapi jangan jadi mentor ya. Tidak mungkin begitu. Oh, begini sebentar. Di TikTok kami sama. Oh, di TikTok kan. Tidak disuruh jadi misalnya kayak membayangkan bahwa Dirita itu sebagai aktor di situ, atau sudah ada yang ditentukan memang audisi ini untuk kayak misalnya satpam sekolah langsung ada beberapa orang itu termasuk kita, atau digabung semua? Enggak sih, keluar main kemarin itu digabung semua. Cuman ada memang skrip yang dikasih per karakter. Skrip per karakter. Iya, jadi kayak kita isi formulir lah. Ada formulir. Ya, jadi kan kita tahu kriteria Dirita seperti apa kriteria. Nah, kita cari yang semirip-mirip, yang cocok, apa yang dibutuhkan, apa yang dicari sama si filmnya. Kan PH itu kasih keluar, saya cari pemain anggap umur segini-segini, karakternya seperti ini. Ya kalau mungkin agak mendekati ya silakan datang kayak begitu. Oh, jadi pada saat kita isi memang itu Kakak Melon langsung satpam sekolah itu. Siapa? Maksudku tidak ada pilihan lain gitu dalam artian A, B, C. Udah cocok kayaknya di situ semua kriteria karakter kayak mau diperankan. Anak sekolah deh, jauh sekali nih kalau anak sekolah. Kepala sekolah tidak mungkin juga. Tapi tidak dikasih pilihan atau memang langsung ada pilihan. Ada pilihannya. Kayak saya kan milih si A awalnya. Terus ditanya pada saat dalam coba jadi ini, dikasih skrip lagi. Oh, jadi dicoba-coba ya, semua dicoba, ya karena kan itu mungkin ya Anda tahu lah tentang sutradara lah itu ya. Mungkin mereka untuk punya pilihan lebih banyak, chance lebih banyak untuk calon pemainnya. Tapi domba-domba pada saat itu hal paling saya diponis jalan langsung ya. Kau coba mainkan ini. Langsung diponis di.
Ya itu karena mungkin pengalamannya yang bawa dia jadi betul. Karena pada saat dia main film ini, bagus ini orang. Tentunya sembarang. Tidak maksud ke iya. Karena bagus memang. Saya nonton dulu filmnya Om Mels yang dulu. 4 film Kakak Mels sih? 3 aja. 3 aja? Iya. Yakin ke 3? 3 mau. 3 mau itu. 3 aja. Ilmu padi abangku. Ilmu besi. Menyala bangku. Memang Kakak Mels ini sudah senior jadi. Iya. Enggak semua. Senior sekali nih. Mau panggil suhu mulai dari sekarang. Subuh. Ini kan apa namanya ini? Film di Makassar kan seperti kita bilang itu menggeliat apa sebagainya. Nah tantangannya ini kan karena logat Makassar. Mungkin by experience yang kita atau pengalamannya kita, bagaimana penerimaannya orang di luar suku Bugis Makassar terhadap film-film Makassar. Kan pernah main film juga tuh? Sebelumnya. Bagaimana pendapat tak? Kan kalau di film selalu ada subtitlenya. Ada subtitlenya. Tapi menurutku gini, selama kan di film itu kebanyakan dialeknya Ji, logatnya Ji, bukan bahasa Makassar yang memang real yang. Iya betul. Ngandre apa, jadi orang masih aman Ji, dan ya kayak gitu kembali lagi kayak komika Aris Berata kan dengan ciri khas Makassarnya dia bawa sampai ke mana-mana di Indonesia dikenal segala macam. Jadi orang itu terbiasa dengar kata-kata dialog. Oh jadi menolong juga ya. Logat Makassar itu. Terus kalau apa istilah tadi? Kalau bahasa Indonesia sekali baru orang Makassar jadi. Baru mau logat tuh. Deh. Jalan lo mau kok. Lu ke mana sebentarnya? Bila lalu mau mau ke mana sebentar? Mau camps. Biasa-biasa iya mau tuh. Kalau mau kok juga logat, baru bukan deper aja ke Jakarta aja mau ndak masuk di otaknya orang. Ndak masuk jadi. Saya mungkin kebanyakan film itu yang gitu. Kebanyakan mungkin juga ya pakai bahasa nasional, maksudnya yang bahasa baku Indonesia kayak gitu. Kalau baku Dudi itu Ya. Tapi memang kan ada di subtitle tuh jadi orang bisa baca. Dan itu memang menolong itu segala macam itu. Jadi kayak itu saya bilang yang saya ambil itu kenapa dia harus beratanya karena dia main di sini dan dia memang sudah bawa logat Makassar itu kemana-mana. Jadi orang sudah terbantu lah dengan itu gampang lah. Sekali dia tahu. Oh ini yang dia bilang, oh ini yang dia bilang. Ada yang tidak dia tahu pun ada subtitlenya. Jadi aman sekali. Banyak orang tahu juga bahasa Makassar di luar tuh. Tidak terlalu tegang dulu jadi tidak pernah didengar bahasa apa ini bahasa apa. Iya, bukan bahasa dari Goa jadi aman maksudnya dari pedalaman ya. Kan kalau bahasa Makassar kan terkenal mijiki kan kayak gitu kan. Tak ja. Iya. Kayak ngaji kok ini. Ini apa namanya ini? Perkembangan dunia film di Makassar kan sangat bagus sekali ini. Ada tidak kata-kata yang kita mau sampaikan kepada anak muda untuk bisa mengembangkan semangatnya? Saya mau malu-malu. Jangan malu-malu Kalau memang mau aja gitu, tes misalnya, diterima. Alhamdulillah tidak terima. Cilaka. Jangan dong. Iya makanya faktor rezeki aja memang. Faktor rezeki. Usaha sama rezeki. Kalau memang usahamu mentok ya berarti belum rezekimu. Oh, usahamu mentok belum rezekimu. Iya. Dites misalnya semua. Yang penting kalau mau terjun langsung tuh mau kita coba-coba doing acting jangan malu-malu. Iya, yang penting rajin casting. Kenapa saya bilang begini? Karena ini kan ada beberapa pendapat bahwa Gen Z sekarang ini kan generasi yang terlihat kuat di luar tapi rapuh di dalam. Sirik kan yang nampak rotonya. Sebenarnya tidak hampir sama ya. Setahu gitu Gen Z itu memang cuman karena faktor digiringnya Gen Z itu begini akhirnya mereka juga tata lekang bawa dirinya kayak begini padahal setahu ya begitu zaman tuh juga ada tuh yang lebay-lebay manusianya cuman ya itu karena zaman sekarang kan media terlalu gampang enak sosmed lah maksudku gampang Gen Z itu gini akhirnya dibuat sendiri mindsetnya sama manusianya kayak begitu padahal karena kita dulu itu kalau janjian
tidak ada handphone. Iya itu. Sistem percaya, walaupun mungkin ada yang terlambat 3 jam, tapi ya 1 orang 2 orang. Dulu kan pakai feeling. Pakai feeling. Tidak ada kata versi OTW itu. Iya, tidak ada. Itu kan OTW baru bangun artinya itu. Terus mandiri. Ya. Sekarang pakai alarm. Pakai alarm itu pun 2 juga tidak berguna tonji juga. Itu makanya kenapa keluar ini film Keluar Main 1994 untuk kasih tahu itu Gen Z itu biar ini loh usaha tak zaman dulu itu ke sekolah bagaimana. Main setelah sekolah bagaimana, PDKT sama cewek bagaimana. Jadi memang itu Gen Z wajib nonton ini Keluar Main 1994. Ini saya lupa tanyakan juga nih. Ada tidak diangkat istilah-istilah zaman dulu? Kayak misalnya kan 94 itu terkenal kayak sokap, mokel, banyak. Ada. Boil. Ada sih. Cuman yang memang yang ada di Makassar ya. Jadi, sapeda kan sapeda bolkema. Iya, kayak gitu. Kalau itu sih kayak lebih singkatan kayak gitu Ji, sokap. Cuman memang yang di Makassar Ji. Jadi enggak dipakai yang terkenal di Jakarta itu kesini enggak. Memang yang segelintir di Makassar yang kita pakai itu. Ada beberapa. Ada jadi. Ada. Ada Ji juga pakai ya dari luar tapi salah yang ucapkan jadi sotak Ji namanya. Oh iya. Okay. Ada dalam situ. Adalah. Apa ini yang dipakai? Saya penasaran ini. Aduh. Adi Surya itu dia perankan. Adi Surya. Oh. Ya, jadi itu ada satu karakter itu Adi Surya, tapi memang ini harus harus kita nonton karena saya yang baca skrip yang tiap hari ya zaman itu baca skrip. Ketemu berapa kali reading tetap jadi ketawa dengan hal yang sama. Walaupun sama. Bayangin saking serunya itu cerita. Apa kabar kalau kita yang tidak tahu sama sekali tiba-tiba nonton? Kan biasanya kan kalau sama itu kan kalau keduanya sudah basi nih gitu kan. Ini ketawa aja lagi. Serius. Ketawa dengan hal yang sama. Terus bisa-bisa nanti begini, bisa-bisa nanti begini. Itu yang kocaknya, ketawa dengan hal yang sama dan berhari-hari. Iya. Tapi saya lihat ini di film ini tidak ada orang kayak saya di dalam Ada. Nah kuliah ada yang manjat di situ, bagus sopo-sopo, nggak ada itu di situ di dalam kuliah. Ya yang manjat sih tidak. Ada. Saya kira ikut panggil manjat kasihan itu. Fish dari bawah. Nggak mungkin dia yang duluan, pasti dia yang paling bawah. Tidak tahu siapa tahu memang orang mau itu berkorban untuk dia tuh. Untuk teman-temanku silakan naik. Tapi seru memang saya lihat ini dari trailernya saja ya. Seru bagaimana pada saat upacara ada yang terlambat manjat. Asli saya ingat langsung, dulu sekolah memang begini memang. Nah itu kenapa itu dibikin ini film untuk kayak kita itu jadi mengingat ke masa lalu, nostalgia, kayak gitu. Baru kan, asli mendekati memang. Karena saya lihat juga kayak pengambilan gambarnya kan dikasih kayak agak-agak. Iya warnanya. Warnanya agak kayak, apa di bahasanya, sepia mungkin deh. Iya. Ya gitulah mungkin lah. Iya, bukan Salon Seven ini itu sepia apa sih? Tema-tema HP yang dulu dia bilang sepia. Filter zaman dulu deh sepia. 3 pilihan filter zaman dulu. Kentar yang kata ngadi. Jadi begitu nanti dia bilang, ini dulu ku alami, ini dulu ku alami. Ada di situ dulu kan aku baca tuh, itu ini dulu terjadi. Pokoknya di situ ini film yang bikin memang nostalgia kayak. Nostalgianya Iya. Kita pamentongin yang tulis ke. Iya. Kita memang. Kelahiran berapa kayak menulis ini? Katanya dia kelahiran 90. 1890 atau 1790 ini? 2001. Terus dia tuh 94, dia sudah lewat 94. Bagaimana sih Mel? Maksudnya kan relate sekali dengan zaman dulu dan dia tahu sampai bisa ngulik seperti itu. Ya karena mungkin zaman dia sekolah ya sebegini keadaan yang dia dapat, begini situasinya. Tapi mungkin masih satu generasi semua mungkin jadi begitu. Iya beda-beda tipis kayaknya. Enggak sih. Saya anak 2000 kan. Sama jadi gila. Maksudnya tahu kenapa kita lah kakak Melon tahu anak 9. Sama ya, saya satpam. Bayangkan kisah sekolah dia satpam memang. Di ini film dia masih jadi satpam. Kayaknya mendarah daging dia jadi satpam. Mendarah daging mendarah darah memang ini. Usus 12 jariku tertulis jual sini. Kau jadi satpam. Tapi sebenarnya memang kan tokoh yang paling tidak terlalu kelihatan pada zaman sekolah, tapi sebetulnya penting itu satpam sekolah memang. Karena memang banyak cerita di situ. Dia Tom yang tahan masuk di sekolah.
Betul. Bagaimana cara tak lobby bisa bolos masuk sekolah, itu. Keluar sekolah, Dia satpam. dia periksa Ki. Dia periksa Ki. Dalam bak kok kuncikan kok. Kalau gondrong Ki, dientok kaki. Padahal kan guru BP aja. Iya. Padahal guru BP, dia sebetulnya perpanjang tangan guru BP juga mungkin di. Orang kedua, orang ketiga dia di sekolah kayak dia sapang. Paling baik dibenci memang. Paling baik dibenci, tapi disuka tonji juga kalau Pak mungkin dulu keluar dulu fotokopi Pak tidak kembali nah tidak semua orang pasti tidak semua ada kong-kali-kongnya memang kali-kongnya itu siswa ya harus kita pelajari gini bagaimana nih sapang harus diambil hati nanti begini caranya juga ada di situ juga ada judul tekniknya toh iya ada di dalam film kayak itu iya ada juga itunya itu ada iya jadi memang relate buat kita semua di zaman sekolah. Itu sebenarnya kayak sampai tahun 2005-2006 itu masih dapat lah ini. Masih dapat sekali Ji. Masih rasanya pasti masih dekat sekali. Saya jadi penasaran juga langsung ini mau nonton ini film ini. 94. Kayaknya 94 belum Pak SD. Waduh. Sok muda sekali. Sapang dia saya kayaknya sapang memang. Kayaknya Mels baru lahir langsung menjadi satpam. Alim ditulisnya di usus 12 jari kok siapa tinggal mau dicabut. Iya. Semoga ini filmnya ini bisa sukses dan amin. Bisa menjadi kebanggaan masyarakat Makassar dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Amin. Dan bisa mengglobal lah. Yes. Karena kita memang orang Makassar ini memang orang-orang kreativitas tapi masih mencari wadah-wadah ya untuk menuangkan kreativitasnya kita. Ya, mungkin ada kata-kata penutup mungkin dari kita untuk mengajak masyarakat untuk menonton ini. Kalau mungkin nostalgia di tahun dulu, bukan juga sebut orde baru. Nonton begini film kah? Kalau bilang nakal kalau di sekolah yang biar lagi juga yang genset tuh. Ada tuh masuk di situ bisa ditonton juga nonton. Begini juga deh. Banding kami nakal dulu dengan sekarang, nakal dengan dulu. Nah, nonton mau itu. Kurang ajar dong sama Sapang, nonton mau juga itu film kah? Bukan saya Sapang kurang ajar. Kalau kita kakak dedek. Jadi kenapa kita harus nonton film Keluarmain 1994 yang dibuat Dial Entertainment dan Vinisia? Lebih untuk yang tua-tua, ya kembali lagi biar mengenang masa sekolah. Masa zaman-zaman cinta pertama, masa zaman-zaman ribut sama orang tua, adu pendapat, adu argumen. Dan kalau untuk anak-anak zaman sekarang, biar kau tahu bagaimana usahanya orang tua biar bisa bikin kau. Oh iya. Cocok kita. Iya kan? Maksudku ya usahanya orang tua sampai kau jadi seperti itu loh dulu. Susahnya mencari cinta, susahnya sekolah, belajar, susahnya punya hobi seperti apa. Nah kayak itu rostermu. Iya itu sebenarnya. Jadi kenapa harus nonton Keluarmain 1994 ini, karena memang film ini bikin fun ya, menghibur. Semua konflik ada dalam keluarga, pertemanan, percintaan, sekolah, penakalan zaman sekolah, semua ada dalam, lengkap. Semua ada di dalam. Iya, jadi tolonglah. Siap. Nonton film Keluarmain 1994 yang dibuat Dial Entertainment dan Vinisia Pro. Iya. Jadi teman-teman podcast portal dukung film lokal untuk menasional dan mengglobal, dan saksikan film Keluarmain 1994 tanggal 28 Maret 2024 di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih waktunya nih Kakak Merlon, Kakak Dedek. Sama-sama. Saya sangat bangga ini kedatangan aktor terkenalnya Makassar semua di sini. Kami juga bangga diundang Portal Media Podcast. Iya, siap. Saya tahu sekali bosnya. Iya, terima kasih banyak teman-teman portal. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.